Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله أما بعد عباد الله hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga malam ini kita masih diberikan jatah usia, kesehatan, kesempatan, kekuatan, kemampuan untuk menuju tempat thalabul ilmi, silaturahmi. Semoga langkah-langkah kita mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Paduka alam yakni Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, kerabat, sahabat, tabi'ut tabi'in hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga kita semoga termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Manusia dikatakan oleh Allah kebanyakan mereka hanya mengetahui kehidupan yang zahir saja dari kehidupan dunia ini. Dan kebanyakan manusia lalai terhadap akhirat. Maka mari kita awali kajian kita dengan Al-Quran surat Rum surat ke-30. Surat ke-30 ayat ke-7. Surat Rum surat 30 ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengetahui yang lahir tanpa dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Sadaqallah. Ya. Mereka di sini adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah merupakan penegasan sifat-sifat orang yang kafir. Orang yang kufur, yaitu mereka yang tidak mengetahui hukum-hukum alam dan hubungan yang kuat antara satu hukum dengan hukum yang lain. Mereka hanya memandang persoalan hidup ini secara pragmatis, yakni menurut kegunaan dan manfaat yang lahir saja. Mereka mengetahui tentang hidup ini hanya pada yang tampak saja.
Ya, seperti bercocok tanam, ya, pertanian, kemudian perdagangan, pekerjaan, dan yang hubungannya dengan urusan-urusan dunia. Ilmu mereka itu pun tidak sampai kepada inti persoalan, sehingga mereka tertipu dengan ilmunya itu, hanya seputar zohir dunia, tanpa memikirkan bahwa dia akan menuju akhirat, lahiyal hayawan, kehidupan yang sebenarnya. Karena itu mereka tidak menghayati dan mengetahui ilmu yang hakiki. Maka orang-orang yang musyrik, orang-orang yang sesat, dan orang-orang pendusta itu lalai akan kehidupan akhirat dan kehidupan yang sebenarnya. Kelalaian mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat menyebabkan mereka tidak dapat lagi menilai sesuatu dengan benar, baik terhadap keinginan mereka maupun terhadap kejadian dan peristiwa yang mereka alami. Nah, maka adanya perhatian terhadap hari perhitungan di akhirat kelak dalam hati manusia akan mengubah pandangan dan penilaiannya terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Mereka yakin bahwa hidup di dunia ini merupakan sebuah perjalanan singkat dari perjalanan hidup yang panjang. Perjalanan singkat dari perjalanan hidup yang panjang. Jadi memandang bahwa kehidupan dunia ini, ya, kehidupan di mana Allah Subhanahu wa taala hanya menguji. Di dunia ini adalah tempatnya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menciptakan mati, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Di dunia ini ujian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya, bukan terbanyak akan tetapi terbaik. Karena banyak amal pun ketika tidak baik percuma. Maka Allah sebutkan bukan aktsaru amala akan tetapi ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya. Maka apakah manusia mau, ya, ketika dia merusak kehidupan yang panjang di akhirat dengan merusak kehidupan yang pendek di dunia ini? Sangat sayang sekali ketika hidup yang pendek ini dirusak untuk kehidupan yang panjang di akhirat kelak. Sehubungan dengan hal itu, manusia yang percaya kepada adanya kehidupan akhirat dengan perhitungan yang tepat dan kritis suka mencari titik temu dengan orang yang hanya hidup untuk dunia ini saja. Antara satu dengan yang lainnya akan terdapat perbedaan dalam menilai suatu persoalan. Masing-masing mempunyai pertimbangan dan kacamata sendiri dalam melihat benda-benda alam, situasi dan peristiwa yang sedang dihadapi. Ya. Bahkan persoalan mati dan hidup, ya, masa lampau dan masa sekarang, alam manusia dan alam binatang, hal yang gaib dan yang nyata, lahir dan batin, dan sebagainya, tentu itu akan ada perbedaan. Jadi cara pandang Ari Jalmi, ya, orang yang mengimani akhirat mah berbeda. Cara pandang ke depannya sangat luas. Karena kehidupan ini bukan hanya di dunia ini saja. Akan tetapi kita akan menghadap kepada Allah. Nah, ini yang dinamakan liqa rabbih. Kita akan bertemu dengan Allah. Liqa rabbih. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara pandang orang-orang yang mengimani akhirat, mereka meyakini wahum
Wabil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap negeri akhirat mereka yakin. Makanya cara pandangnya adalah ya bagaimana dia berhati-hati ketika hidup di dunia ini, baik ya niatnya, baik ucapannya, baik tingkah lakunya, tentu ini akan berbeda sikap dan pandang ya dalam menghadapi situasi persoalan kehidupan di dunia ini. Bagi orang yang hidupnya meyakini kehidupan akhirat, kehidupan yang sebenarnya, tentu dia akan berhati-hati dan tentu dia akan mempersiapkan diri bagaimana kelak ketika dia akan dihisab. Nah, maka persiapan untuk menghadapi hisab ini, karena dia meyakini akan pertemuan dengan Allah, maka di dunia ini dia fokus terhadap tugas utamanya, yaitu ibadah. Itu cara pandangnya berbeda ya. Dia akan fokus terhadap ibadah. Bahkan ibadah itu tidak sempit dalam artian hanya di sekitar masjid. Tidak, tetapi ibadah itu luas sampai ke pekerjaan pun akan dinilai ibadah ketika niatnya lillah. Makanya lelahnya akan lelahnya orang yang lillah teh betul. Lelahnya lillah maka akan berbuah maghfirah dan rahmat, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Bahkan mereka berkata di dalam Al-Quran surat 23, surat Al-Mu'minun ayatnya 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Ya. Andaikan kebenaran itu menurut hawa nafsu mereka, orang-orang yang tidak mengimani akhirat, pastilah binasa langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Hancur jika kebenaran mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu mereka orang-orang kafir. Nah, sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan
peringatan. Tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu, dari peringatan-peringatan itu. Akibat dari keingkaran orang-orang yang tidak percaya akan pertemuan dengan Allah. Makanya kehidupannya diliputi oleh keinginan hawa nafsunya. Nah, sehingga faktanya manusia yang tidak mengikuti yang tidak percaya terhadap kehidupan akhirat, maka kebenarannya dinilai dari hawa nafsunya. Nah, sehingga apakah kalian tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, ini. Jadi orang-orang yang tidak percaya akan akhirat, maka yang akan menjadi pandangan dan pertimbangannya oleh hawa nafsu. Sehingga yang disembahnya hawa nafsu. Kita perhatikan kembali surat 45 23 24, maaf. Bukan 45 23 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi. Afara'aita man ittakhadha hawahu wa adallahu وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وأن الله لا على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وقلبه وجعل غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya?
Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Sadaqallah. Sadaqallah. Di dalam tafsirnya, tidakkah kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahukah kamu wahai Nabi, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan sepengetahuannya? Dalam tafsirnya, Muqattil mengatakan bahwa ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa percakapan Abu Jahal dengan Al-Walid Al-Mughirah. Pada suatu malam Abu Jahal tawaf di Baitullah bersama Walid Al-Mughirah. Jadi jangan disangka Abu Jahal itu tawaf. Ya. Kemudian kedua orang itu membicarakan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal berkata, "Demi Allah, sebenarnya aku tahu bahwa Muhammad itu adalah orang yang benar." Kata Abu Jahal. Benar Nabi Muhammad itu. Kemudian Al-Walid berkata kepadanya, "Biarkan saja. Apa pedulimu dan apa alasan pendapatmu itu?" Wah, Abu Jahal menjawab, "Wahai Abu Abdissam, wahai Abu Abdissam, kita telah menamainya orang yang benar, jujur, al-amin tanya, dan terpercaya di masa mudanya. Tetapi sesudah ia dewasa dan sempurna akalnya, kita menamakannya pendusta lagi pengkhianat. Demi Allah, sebenarnya aku tahu bahwa dia adalah orang yang benar." Al-Walid berkata, "Apakah gerangan yang menghalangimu untuk membenarkan dan mempercayai seruannya itu?" Abu Jahal menjawab, "Nanti gadis-gadis Quraisy akan menggunjingkan bahwa aku pengikut anak yatim Abu Thalib. Padahal aku dari suku yang paling tinggi." Kata Abu Jahal, "Demi Al-Latta dan Uzza, saya tidak akan menjadi pengikutnya selama-lamanya." Kemudian turunlah ayat ini, asbabun nuzulnya teh. Jadi Al-Qur'an teh tidak semua ada asbabun nuzulnya. Nah, asbabun nuzul ayat ini adalah orang-orang yang mengingkari kehidupan akhirat. Sehingga Allah katakan, "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya." Jadi cek dina hate sadar nama bener Nabi Muhammad teh ngan ku sabab gengsi menyembah hawa nafsu itu teh itu cenah tuh para gadis Quraisy nyaritakeun kuring cenah kan kadinya nya lain jadi sudut pandangnya teh bukan karena Allah, karena gadis-gadis yang menceritakan. Era cenah atuh nanti akan mengatakan saya pengikut yatim Abu Thalib cenah tuh kan direndahkannya, nuturkeun Muhammad budak yatim ke heula. Nah, intinya padahal benar. Dia merasakan kebenaran Nabi Muhammad itu semenjak muda, diberi gelar Al-Amin pun oleh mereka. Jujur, terpercaya, amanah. Tapi anggar begitu dibacakan Quran, kela, menolak mereka itu. Selanjutnya pada ayat ini Allah menerangkan keadaan orang kafir Mekah yang sedang tenggelam dalam perbuatan jahat
Semua yang mereka lakukan itu disebabkan oleh dorongan hawa nafsunya karena telah tergoda oleh tipu daya setan. Dan tidak ada lagi nilai-nilai kebenaran yang mendasari tingkah laku dan perbuatan mereka. Nah, kaitannya dengan 2371 tadi, surat 23 ayat 71 teh, ya, andai kata kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, maka binasa langit dan bumi, hancur. Lamun bener teh cek hawa nafsu. Gitu. Ya punya. Lamun bener cek hawa nafsu, cek lalaki teh. Ya, saya inginnya istri itu lebih dari 1, bahkan lebih daripada 4. Hayang nama, hayang na. Tapi kemampuan nama hiji oge. Ribu. Seperti itu ya. Kahayang nama. Kahayang nama, oh nafsu nama. Nafsu. Ini juga giung. Kamu opatnya Mulek. Kita lanjutkan setelah Isya ya, sebentar lagi. Baik, kita lanjutkan. Jadi apa yang baik menurut hawa nafsu mereka, itulah yang mereka perbuat. Seakan-akan mereka menganggap bahwa nafsu mereka itu sebagai Tuhan yang harus mereka ikuti perintahnya. Nah, ini menyembah itu mengikuti perintah-perintah hawa nafsu. Mereka telah lupa bahwa kehadiran mereka di dunia yang fana ini adalah, ya, ini ada maksud dan tujuannya. Ada misi yang harus mereka bawa, yaitu sebagai khalifah fil ar, wakil Allah di muka bumi ini. Mereka telah menyia-nyiakan kedudukan yang diberikan Allah kepada mereka sebagai makhluk Allah yang paling baik bentuknya dan mempunyai kemampuan yang paling baik pula. Mereka tidak menyadari bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada Allah Ta'ala kelak, dan bahwa Allah akan membalas setiap perbuatan dengan balasan yang setimpal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Surat Al-Zalzalah 99 ayat 7 dan 8. Sebenarnya hawa nafsu yang ada pada diri manusia itu merupakan anugerah yang tak ternilai. Ya, yang tak ternilai harganya yang diberikan Allah kepada manusia. Di samping Allah memberikan akal dan agama kepada manusia agar dengan keduanya manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya. Maka jika seseorang mengendalikan hawa nafsunya sesuai dengan pertimbangan akal yang sehat dan tidak bertentangan dengan tuntunan agama, maka orang yang demikian itu telah berbuat sesuai dengan fitrahnya. Jadi jika sesuai dengan hidayah Allah, maka itu sesuai dengan fitrah. Tetapi apabila seseorang memperturutkan hawa nafsunya tanpa pertimbangan akal yang sehat dan tidak lagi berpedoman kepada tuntunan agama, maka orang itu telah diperbudak oleh hawa nafsunya. Hal itu berarti bahwa ia telah berbuat menyimpang dari fitrahnya dan terjerumus dalam kesesatan mengikuti hawa nafsunya. Inilah yang dinamakan, ya, ilahahu hawahu. Ilahahu hawahu. Ilah teh kan yang disembah, hawahu hawa nafsunya. Maka orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, anil hawa, dari perbuatan-perbuatan hawa nafsu,
fa innal jannata, maka sesungguhnya surgalah, hiyal ma'wa, tempat tinggalnya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ayat 24-nya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain dahru, masa waktu. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, kata Allah. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Meureun cenah eta ge, meureun. Nah, maka pada ayat ini Allah menjelaskan keingkaran orang-orang musyrik terhadap hari kebangkitan. Menurut anggapan mereka, kehidupan itu hanya dunia ini saja. Maka ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui yang zohir saja dari kehidupan dunia. Wahum anil akhirah, tetapi terhadap akhirat wahum ghafilun. Mereka lalai dalam menghadapi akhirat. Di dunia mereka dilahirkan, dan di dunia pula mereka dimatikan, dan disitulah akhir dari segala sesuatu, kata mereka. Dan demikian pula terjadi pada nenek moyang mereka. Menurut mereka yang menyebabkan kematian dan kebinasaan segala sesuatu ialah pertukaran masa. Dari pendapat mereka dapat diambil kesimpulan bahwa mereka mengingkari terjadinya hari kebangkitan. Keterangan itu diperkuat oleh adat kebiasaan orang Arab jahiliyah, yaitu apabila mereka ditimpa bencana atau musibah, terlontar kata-kata dari mulut mereka, aduhai celakalah masa. Mereka mengumpat-ngumpat masa karena menurut mereka masa itu sumber dari segala musibah. Ya gara-gara waktu cenah ya. Di dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, Allah azza wa jalla berfirman, manusia telah menyakitiku, kata Allah, dengan mengatakan, wahai masa yang sial. Maka janganlah salah seorang dari kalian mengatakan masa yang sial, karena akulah, kata Allah, pencipta dan pengatur masa. Aku mengganti malam menjadi siang, dan jika aku menghendaki, niscaya aku genggam keduanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika seseorang mengatakan bahwa waktu ini adalah kebinasaan, maka Allah marah, karena Allah lah yang menguasai, menciptakan dan mengatur waktu ini. Maka waktu adalah modal yang paling utama. Jadi waktu ini sama persis dengan umur. Umur. Jadi ketika memahami, ketika kita memahami dalam surat Wal Asri kan demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia menderita kerugian. Padahal dengan waktu inilah Allah memberikan kepada kita kesempatan yang sangat berharga. Maka jangan sia-siakan waktu. Mumpung Allah memberikan waktu yang senggang, akal yang sehat, badan yang sehat, badan yang kuat, maka alhamdulillah kita dipergunakan untuk mengkaji, mentadaburi ayat-ayat ilahi. Karena dengan jalan inilah kita akan mengetahui rahasia-rahasia ilahi. Karena dalam Al-Quran disebutkan bagaimana proses kehidupan manusia sampai
ketika kita nanti menghadap liqa Allah, liqa Rabbi, ketika kita akan menghadap Allah. Kemudian Allah menyayangkan sikap kaum musyrikin Mekah yang tidak didasarkan pada pengetahuan yang benar. Allah menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang hal yang menyangkut masa itu. Pendapat mereka itu hanyalah didasarkan pada sangkaan dan duga-duga saja. Padahal Allah firmankan, mereka jika mengimani ayat-ayat Allah, maka Allah tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Saya anu disebut yang disebut bahwa ayat-ayat ini adalah kebanggaan, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan. Maksudnya adalah ketika ayat-ayat Allah ini difahami, maka dia akan merasa bangga dalam hidup ini. Alhamdulillah ya Allah. Bangga mengikuti petunjuk Allah teh. Sabab naon? Karasa tenang, tentram hidup teh itu ke Quran teh. Kita perhatikan kembali surat 7, surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf, surat 7 ayat 176. 176. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Sadaqallahul azim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaan seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, julurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia mengulurkan lidahnya. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya itu dengan ayat-ayat Allah.
Dan orang-orang musyrikin kayak Quraisy tadi dibacakan Quran. Sesungguhnya ya Allah hendak meninggikan derajat mereka. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti gogong. Tong anjing teuing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Jadi ari gogong mengelel we di papagahan ngelel saya mah. Di papagahan ngelel. Menjulurkan lidahnya ngelel cek Sunda mah gitu. Ngelelan kamu. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Ini tafsir ayat ini sudah saya ceritakan di beberapa episode ya berkaitan dengan Bal'am bin Bawro ya. Ya, Bal'am bin Bawro orang yang ijabah doa di zaman Nabi Musa, kemudian diutus ke kaum Kan'an, titah mamagahan batur kalaka terlena da geus dibere naon teh fulus nya, geus dibere upeti. Geus repeh lah ajangan mah cicing we, tah hayang naon gitu kan. Geus tong loba nyarita gitu. Nah, dikatakanlah mereka cenderung terhadap hawa nafsu, cenderung terhadap dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Yang geus ada urang mah neangan ge ieu dunia, yang geus dibere ieu jempe we. Gitu. Nah, demikianlah ya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita ayat-ayatnya bahwa orang-orang yang tidak mengimani kehidupan akhirat, mereka selalu yang diikutinya hawa nafsu. Padahal ya hawa nafsu itu sedikit pun ya tidak akan naon istilahnya memuaskannya. Sok non ketika manusia mengikuti hawa nafsuna tidak akan puas-puas. Terus we hatta zurtumul maqabir, hingga dia masuk ke dalam kubur. Akara we didinya teh hawa nafsu teh ngajarin. Geus dieureunkeun ku Allah teh hawa nafsuna. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan manusia itu diangkat derajatnya oleh ayat-ayat Allah. Namun mengikuti Quran mah ya tidak akan rendah seperti gogok. Diangkat derajatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala hendak menerima taubatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Pamungkaslah ditutup ke surat 4 ayat 27. Surat 4 surat An-Nisa 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawat. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تحملوا ميلا عظيما ويريد الذين يتبعون الشهوات ميلا عظيما صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Ya, sadaqallah. Shadaqallahul adzim. Padahal Allah menerangkan ayat-ayat syariat kepadamu, ya. Itu dari ayat 26-nya sebetulnya. Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepadamu dan menunjukimu kepada jalan orang-orang yang sebelum kamu, yaitu para nabi dan para solihin, dan hendak menerima taubatmu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan Allah ayat 27-nya hendak menerima taubatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, keinginannya, syahwatnya, bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Jadi kebanyakan yang menolak agama mah seseurna teh anu mengikuti hawa nafsu dan tidak meyakini akan adanya hisab di negeri akhirat. Geus lah inna hayatuna dunya, geus hirup urang mah di dunia. Urang hirup di dunia, paeh di dunia, cenah geus moal aya kebangkitan. Begitu teh lolobana masalah stres akhirna mah beunghar ku beungharna lieur. Da eueuh pangbalikan reka mana, da pangbalikan mah agama sebetulnya. So, ketika Allah berikan amanat harta, kekayaan, terus dibarengi dengan agama, walah senang lahir batin. Intinya ketika seseorang tidak diamanahi harta yang banyak, tetap hatena teh tenang, senang. Sebab naon yakin itu atuh tidak terpoloreh di nan henteu kapimilik atuh di dunia keun ke aya harapan di akhirat kitu hukum. Nah, makanya sikap seseorang untuk menghadapi persoalan hidupnya ketika dia meyakini akhirat, tenang gitu. Ketimbang orang-orang yang tidak meyakini kehidupan akhirat, galau walaupun dia punya banyak harta. Karena apa? Karena ya dalam benak pikirannya adalah aduh kok kenapa ada mati itu kudu nama tong maut atuh geus we hirup satu tuluyna. Gitu, ameh terus menikmati dunia terus gitu kan. Matak dina surat wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhladah. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang mengumpat, orang yang mengolok-ngolok, orang yang ngeledek. Alladzi jama'a malan wa 'addada, yaitu orang-orang yang terus-menerus mengumpulkan jama'a malan, mengumpulkan mal, harta. Wa'addadahu, dan menghitung-hitungnya. Ya, pila anu ditu sekian miliar, tanah nu di ditu sekian miliar, tanah nu di dieu samiliar, samiliar. Anu eta teh. Terus di wa'addadahu, dihitung-hitung. Yahsabu, mereka menyangka nya annamalahu, dengan hartanya itu akhladahu, mengekalkannya. Jadi dianggap nanti hirup itu bakal kekal kulubana harta. Mata rieu-rieu ceutik oge teu cukup. Dokter ti urang mah lewat Singapura ini. Nya Singapura, ke luar negeri. Pek teh balik anggar balik ngaran. Heudah bae. Innalillahi. Aduh. Jadi ternyata harta itu itunya kalau kita pahami itu adalah ya titipan bahkan untuk sarana ibadah cek alo teh. Sok jadi senang tenang hirup teh. Nya sabab titipannya dipergunakan untuk ya sarana ibadah kepadanya. Geunah harga segitu mah aduh. Loba duit urang tanya ibadah haji, ibadah umroh. Geunah hate teh. Cuma sieun maut, rek ibadah haji sieun maut. Sieun ragrag. Ya itulah ya karakteristik orang-orang yang mengingkari kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang meyakini kehidupan akhirat, wabil akhirati hum yuqinun, sehingga dengan keyakinan kita
bertambah apa? Bertambah kuat keimanan dan bertambah tenang dalam kehidupan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.